betapa manusia itu ingin tahu hal-hal yang belum tahu. Betul tidak? Nah, saya percaya semua kita juga pasti punya kerinduan itu, ingin tahu. Bahkan kalau bisa semua kita punya karunia Roh Kudus yang bisa membuat kita tahu seminggu akan datang, 2 bulan akan datang, wah kita jadi orang hebat. Alasannya supaya kita berhati-hati, jangan sampai ada bahaya semuanya itu. Mari kita lihat firman Tuhan. Ada banyak bukti. Bahkan sejak zaman Nuh, zaman Musa, zaman Abraham, semuanya itu, zaman nabi-nabi di perjanjian lama, mereka itu sudah menuliskan sesuatu yang waktu itu orang saja nggak pernah mikir jadi atau tidak. Tapi hari-hari ini firman itu digenapi. Nah, seharusnya kita nggak usah cari tahu yang jauh-jauh, yang ada di depan kita saja, yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya ini, yang kita coba ingin tahu. Saudara, kecenderungan manusia ini yang mau jadi titik poin dari apa yang kita mau pelajari hari ini. Kecenderungan manusia ingin mengetahui hal-hal yang akan datang itu 100% hanya demi untuk kebaikan dirinya dan keluarganya. Lihat, hanya untuk kebaikan, keselamatan, keuntungan dirinya dan keluarganya. Kira-kira jatuh tidak? Kita takut kalau ngalami itu bagaimana? Hari ini gereja harus bertobat. Saya berkata gereja bukan cuma kita, tapi semua gereja. Bahwa selama kita hanya memikirkan untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita sendiri, kita ini penjahat yang paling jahat sedunia. Catat kata itu. Kalau kita sebagai gereja hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga sendiri, kita adalah adalah penjahat yang paling jahat di dunia. Saya mau beri buktinya. Sudah 30 tahun sudah. Bayangkan. Sudah 30 tahun lebih. Saya itu setiap bulan Juni sampai bulan Agustus, tidak ada bulan yang membuat saya begitu menderita kecuali 3 bulan ini. Juni sampai Agustus. Dari tahun 70-an saya sudah mikir ini. Sekarang lebih gila lagi keadaannya. Apa itu? Dengar. Maka itu kalau ada orang-orang kaya di sini, dasarnya dengar apa yang saya katakan dan tidak berbuat sesuatu, saudara adalah penjahat yang paling jahat di dunia ini. Ada Juni sampai Agustus setiap tahun itu bulan penderitaan buat lebih dari 60% bangsa ini. Penderitaan dalam hal apa? Orang tua menangis, anak-anak menangis. Ingin sekolah, nggak bisa sekolah, ngerti ini? Kalau saudara punya tetangga, jangan hanya cari yang Kristen. Saudara punya kenalan, jangan hanya cari yang Kristen. Kalau mereka sedang menangis, anak ingin sekolah tapi nggak bisa bayar uang sekolah. Awas kalau saudara orang kaya pura-pura tidak dengar apa yang mereka sedang tangisi. Bagi orang-orang kaya memang sangat tidak adil dunia ini. Semua yang dapat beasiswa itu pasti yang punya prestasi. Memang gak mungkin ada orang ngasih duit buat orang goblok. Itu pasti. Tapi kita lihat 96% yang dapat beasiswa itu anak orang kaya. Ini ketidakadilan. Betul tidak jawab pertanyaan? 96% yang dapat beasiswa itu anak orang kaya. Dan mereka tidak salah dapat beasiswa karena anaknya pintar. Tapi 100% kepintaran anak-anak orang kaya itu ditunjang oleh fasilitas yang orang tuanya punya. Pengen belajar ini bisa, belajar itu bisa, karena orang tuanya punya uang. Nah, bagaimana supaya keadilan tetap berjalan? Saya ulangi lagi, nggak mungkin orang memberi beasiswa untuk orang bodoh. Maka begini orang tua kaya, dengar. Kalau anak-anak saudara dapat beasiswa, jangan cuma bersaksi, puji Tuhan, anak saudara dapat beasiswa ke Singapura, ke New Zealand, kemana. Jangan cuma bersaksi. Lalu apa? Berapa biaya yang diterima oleh anak saudara untuk beasiswa itu?
tetap keluarkan jumlah yang sama. Uang itu saudara pakai untuk membiayai anak yang lain. Jangan pura-pura nggak dengar yang kaya dalam nama Yesus. Serius saya berkata ini. Gereja terlalu egois, sangat jahat. Kalau saudara sudah kaya dan anak saudara dapat beasiswa dan uang itu dimakan sendiri. Maaf saya berkata dengan tegas. Kalau ada dokter-dokter Kristen di sini yang lulusan perguruan tinggi negeri dan saudara tidak pernah menulis di papan saudara, papan masalah, praktek gratis setiap hari Rabu misalnya. Paling tidak seminggu sekali dokter-dokter Kristen lulusan perguruan tinggi negeri harus buat praktek gratis 1 kali aja 1 hari dalam 1 minggu. Kenapa? Sampai tahun 2006 setelah itu berubah. 2007, 2008 berubah sampai tahun 2006. Saudara, perguruan tinggi negeri, ini khususnya kedokteran saya bilang, saya nggak bilang fakultas yang lain, itu bayarnya murah sekali. Tahun 96 saja, dan anak itu sudah dari Nabi sekarang. Saya nyekolahkan anak ini jadi dokter. Saudara, saya sampai kaget. Itu 1 semester tahun 96. Saya itu paling mahal hanya bayar 350.000 rupiah. Saya pikir ini murah sekali. Itu 96. Belum tahun-tahun sebelumnya. Kenapa bisa begitu murah? Karena pemerintah mensubsidi sampai 70%. Nah, dengarkan dokter-dokter Kristen, sudah semuanya, termasuk pokoknya semua sekolah di perguruan tinggi negeri. Berarti orang itu jadi dokter 70% itu uang rakyat dan darah rakyat. Lalu dokter-dokter bisa kaya hanya menjagakan orang sakit. Kalau nggak ada orang sakit, dokter nggak bisa kaya. Jangan tersinggung. Lalu bisa punya rumah di Los Angeles, di Sydney, hanya karena uangnya orang sakit dan bayarnya murah. Lalu pelit jadi dokter Kristen. Tidak pernah buka praktek gratis untuk orang miskin di negara. Lalu suatu kali bisa ngomong ini, Pak, tapi banyak penipu sekarang. Nah, kalau ada orang kaya terus pura datang di hari gratis itu, terus bagaimana? Oh, gampang, langsung formalin dia, diawetkan, masukkan museum, kenalkan kepada dunia, panggilkan semua wartawan, ini penipu kaya. Saya tobat, serius banget. Itu kan kurang ajar, sekarang sudah kaya pelit lah. Saudara, kenapa saya mulai dengan hal yang keras ini? Dari sejak awal pelayanan Bapa di surga, dari perjanjian lama dan Tuhan Yesus, maka orang miskin ada di hati mereka. Katakan orang miskin. Itu sebabnya kita harus memikirkan ini. Bagaimana kita bisa memberkati mereka. Dan jangan bawa mereka ke gereja. Orang miskin akan takut untuk ke gereja. Kita lihat mereka saja. Berapa kali kalau kita ajak mereka, tetangga kita aja, kata-kata yang selalu muncul di mulut mereka, semua orang, saya sudah buat penelitian di banyak kota, baik kota besar maupun kota kecil. Kalau orang-orang miskin kita ajak ke gereja, kata pertama mereka cuma ini, aduh, nggak punya baju bagus. Jawab ya atau tidak? Apa arti kalimat itu? Saya tahu arti kalimat itu. Artinya adalah gereja hanya untuk orang kaya, bukan untuk kami. Karena tiap kali mereka datang diajak, aduh, nggak punya baju bagus. Saudara, mari kita pikirkan bagaimana kasih Bapa bisa sampai kepada mereka. Saya mau beri sebuah pertanyaan. Jawabannya milih, multiple choice, A atau B. Saya akan buktikan kepada gereja. Ya, dengan tadi saya bukan cuma untuk saudara, saya bicara ini di banyak tempat. Sudah kebiasaan saya kalau Juni sampai Agustus saya akan menyampaikan penderitaan bangsa ini. Tanggal 1 sampai 4 saya ada di 2 pertemuan nasional pemuda. Tanggal 1 saya ada di Kaliurang.
Ada kira-kira 400 pelajar Indonesia kumpul.